Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rahman Nur Salam dari kelas 11 TKR 4 akan menjelaskan secara singkat cara kerja komponen dan fungsi pengereman tromol dan cakram yang ada di mobil sebagai berikut. Cara kerja rem tromol pada mobil terjadi ketika si pengemudi menekan pedal rem, maka gaya dorong pedal rem tersebut akan diteruskan ke piston rem melalui fluida rem yang ada di pipa-pipa. Nah, kemudian minyak rem akan menekan piston rem, kemudian menekan kampas rem, sehingga kampas rem tersebut mengembang dan menekan dinding tromol, sehingga menghasilkan gaya gesek dan membuat dinding tromol yang sedang berputar bersama roda menjadi terhenti. Well cylinder yang berfungsi untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerak mekanis. Brake lining merupakan komponen yang berfungsi sebagai media bergerak tromol rem. Brake shoe atau brake shoe holders terdiri dari beberapa bagian seperti pin yang memiliki kunci pegas dan plat penekan. Brake adjuster, bagian ini biasanya diletakkan di bagian bawah rem tromol. Bentuknya seperti screw yang bisa diatur sedemikian rupa. Brake plate sebagai rangka pelindung bagian lainnya. Primer shoe berfungsi sebagai alat pelindung pengereman. Return spring, fungsi utama return spring adalah untuk mengembalikan posisi sepatu rem sesuai proses pengereman berlangsung. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja komponen dan fungsi rem cakram sebagai berikut. Rem cakram adalah mekanisme pengereman yang menggunakan media piringan atau cakram sebagai media gesekan. Gaya gesek yang dimaksud adalah pengereman pergesekan antara kampas rem sebagai media penggesek dan media digesek. Dalam hal ini piringan menjadi tergesek. Rem cakram memiliki arah gesekan saling menjepit. Hal itulah yang membuat rem cakram lebih responsif karena dengan menjepit piringan, maka tekanan yang diterima cakram lebih maksimal. Nah, itu penjelasan rinci sistem pengereman cakram. Di sini saya akan menjelaskan komponen dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bladder screw. Bladder screw berfungsi untuk memasukkan udara ke saluran massa idle dan juga massa lambat. Yang kedua, kaliper. Kaliper berfungsi untuk menjepit kampas rem sebagai rem bagian piringan cakram. Yang ketiga, dashboard cover. Dashboard cover melindungi sistem rem tromol dari debu dan kotoran. 4. Tail piston berfungsi mencegah terjadinya kebocoran minyak rem yang bisa mengalir pada saat tuas rem sedang menginjak. Yang kelima, piston dan brake pad berfungsi untuk mendorong piringan agar bergesek. 6. Anti-rattle clip berfungsi mengurangi gerakan dan gesekan. Nomor 7. Disc brake berfungsi memperlambat putaran ban. Oke, itulah penjelasan saya Haji Rahman Nur Salam yang menjelaskan sistem pengereman tromol dan cakram. Kurang lebihnya mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.